Ji, mulai. Ya, mulai tak? Iya, mulai. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk tadarus bersama di KUA Gubeng bersama seluruh guru dan staf KUA Gubeng dan juga guru-guru dari PTI yang sudah ada jadwalnya masing-masing. Kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik dari ayat yang kita baca tadi. Dari awal ini suatu yang luar biasa, yaitu awal dari surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya lantanalul birra ini ada kalimat atau kata yang sangat menarik di awal ini. Lan, harful lan. Harful lan ini kalau dalam kaidah bahasa Arabnya itu selamanya, tidak akan selamanya, tidak ada batasannya. Sampai hari kiamat pun ini akan masih dalam hukum lan tanalul birra. Jadi sekali-kali tidak akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Contoh dari kaidah atau kalimat ini sama dengan satu pepatah Arab. Lan tarji'al ayyamul lati madha. Lan
juga dipakai dalam kalimat ini, lan tarji'ah, sekali-kali tarji'ah, tidak akan kembali al-ayyam, hari-hari yang sudah berlalu. Mantap. Jadi sampai hari kiamat kita sudah melewati umur kita dulu 20 tahun, sekarang umur 35 tahun, nggak akan kembali ke umur 20 tahun. Sama dengan ini ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna hatta, sampai, ini ada syaratnya. Kapan kita dianggap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian, karena ini tunfiqu itu ada jamak, sampai kalian itu mimma tuhibbun, menginfakkan apa-apa yang menjadi kalian senangi. Tuhibbun itu yang kalian senangi. Contohnya gini, kita senang, tidak ada orang di antara kita itu nggak senang dengan uang, dengan duit. Nah, kalau kita di dalam keadaan seperti ini, kita memiliki harta, kita memiliki uang tersebut. Kalau kita senang dengan uang tapi tidak menginfakkan uang tersebut, maka kita tidak termasuk, tidak akan pernah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka kita infakkan harta yang menjadi kita senangi. Lebih-lebih, lebih khusus lagi, contohnya di dalam dompet kita ada uang 50 sama uang 10.000. Ketika infak jalan, mana yang kita berikan, 10.000 atau 50? Ya, mimma tuhibbun, yang mana yang kalian cintai dari harta ini? Tentunya ini sebagai contoh keimanan kita kepada Allah. Yakin bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya, maka insya Allah akan diganti dengan Allah yang berlipat lipat. Ketika kita masukkan uang 10.000 karena lillah, maka insya Allah akan diganti Allah. Kalau kita senang dengan uang itu, maka insya Allah diganti dengan Allah, dengan penuh keikhlasan ketika kita berinfak atau bersedekah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kamu infakkan, sesuatu apapun yang kamu infakkan, bentuknya apapun, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah ini Maha mengetahui. Walaupun sedikit, dalam artian seperti ini, kita infak, sedekah, harta kita yang kita miliki walaupun sedikit, karena dalam ayat berikutnya ini, di ayat tetap Ali Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Dalam artian apa? Ketika kita tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, kok me ono duit 20.000 nang sakune awak dhewe. Nah, ini kan dalam kesempitan. Iki lek tak lobokno kotak 20.000 kan jajan ini. Tapi ketika kita takwa, yakin sama Allah, dengan kita menginfakkan ini masih diganti oleh Allah, baik itu pahala maupun diganti dengan bentuk harta yang lain atau bentuk kesehatan, maka insya Allah bisa rakyat dalam kemepetan pun, ya, kesempitan pun, kalau kita berinfak, insya Allah apa itu menunjukkan bahwasanya di dalam hati kita, dalam diri kita itu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Tidak dilihat kecil besarnya yang kita infakkan, tetapi yang dilihat
mana yang kita cintai, dan juga apa keikhlasan kita dalam beramal. Lalu ciri yang kedua yaitu orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, yaitu dia wal kadhiminal ghaiz ini apa? Yaitu orang-orang yang mana menahan hawa nafsunya. Dia bisa menahan hawa nafsunya ketika diganggu orang, dia tidak marah. Tetapi menahan diri bukan berarti kita tidak marah, itu berarti kita mengalah, tidak. Tetapi menahan diri benar-benar kalau tidak memang terpepet atau kepepet, kita ditodong seseorang untuk menyerahkan harta kita, saya tahan diri hawa nafsu saya ikhlas, saya kasih ganda, seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu. Menahan diri hawa nafsu itu dalam artian kita mau melakukan maksiat, kita tahan diri kita. Kita mau melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, kita bisa menahannya. Itu yang dinamakan apa? Salah satu diri orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu wal afina 'anil nas. Dan dia diri orang yang bertakwa itu wal afina 'anil nas, selalu memaafkan atas segala kesalahan orang-orang atau manusia yang lain. Kita disalahi orang, nggak perlu kita membalas, kita senyum mendoakan, memaafkan, istaghfar walaupun dia tidak meminta maaf. Apa yang menjadi pemberian Allah, janji Allah ketika kita melakukan ketiga hal tadi, berinfak harta kita dan juga menahan hawa nafsu, kita disalahi orang, nggak perlu kita membahaskan orang lain yang bersalah pada kita, memaafkan, istaghfar walaupun dia tidak meminta maaf. Apa yang menjadi pemberian Allah, janji Allah ketika kita melakukan ketiga hal tadi, berinfak harta kita dan juga menahan hawa nafsu dan juga memaafkan orang lain yang bersalah pada kita, yaitu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi yaitu surga, wa jannatu 'arduha as-samawati, yang mana luasnya, arduha itu luasnya seluas langit dan bumi. Inilah enaknya kita selaku orang yang beriman kepada Allah, kalau kita meyakini insya Allah apapun yang kita lakukan semua akan diberikan oleh Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apa yang kita perbuat, insya Allah itu menjadikan jalan kita menuju surga. Gampang asli menuju surga kagak. Yang penting syaratnya syahadat, habis itu amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Satu pun amal soleh kebaikan yang kita diterima oleh Allah mansuh pun, maka semua dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah. Satu saja kebaikan yang terima. Kayak kita ini tadarus umpama. Ini kebaikan kita diterima tadarusnya oleh Allah. Amal kita satu saja, maka semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Bagaimana satu cerita dalam satu kitab yang terangkan apa? Seorang PSK, seorang PSK, ya, dia mursal, hidupnya berkeliling dengan dosa. Tidak ada satu kebaikan pun, bahkan tak ada dosa saja. Sholat saja enggak, apalagi berbuat kebaikan yang lain. Tapi apa? Ketika melihat seekor anjing kehausan, dia ngambil air minum untuk diminumkan kepada seekor anjing, dan amal baiknya itu diterima oleh Allah, menjadikan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Satu saja kebaikan kita diterima Allah, insya Allah kita akan dihapus semua
dosa-dosa kita Allah digantikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini, semua amal baik kita, puasa kita pada hari ini mulai awal sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadikan anak turun kita semua menjadi anak yang soleh-solehah. Kita menghadap Allah dengan senyum dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Jangan pernah kita pelit ataupun genggam harta kita untuk kita infakkan, tapi kita sedekahkan dengan kesenangan apa yang kita miliki. Insya Allah Allah menggantikan apa yang menjadi kita keluarkan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan